Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Patriana, kelas 109 dari SMA 1 Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerajaan Mataram kuno, mulai dari lokasi hingga sejarahnya. Merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Kerajaan ini berdiri pada awal abad ke-8 Masehi. Kerajaan ini juga sering dinamakan sebagai Kerajaan Mataram Hindu untuk membedakan dengan Kerajaan Mataram Islam yang berdiri di abad ke-16 Masehi. Bumi Mataram merupakan sebutan lain dari Yogyakarta. Daerah inilah diperkirakan Kerajaan Mataram kuno ini berdiri. Sumber sejarah dari kerajaan ini berasal dari prasasti, candi, kitab cerita parayangan, dan berita Cina. Kerajaan yang didirikan oleh Sanjaya ini memiliki gelar Rakai Mataram dan beberapa kali sempat berpindah pusat pemerintahan. Nah, berikut ini ulasan lengkap mengenai Kerajaan Mataram. Lokasi dan peta kerajaan. Lihat dari lokasi atau ibu kota pemerintahan, kerajaan ini memiliki dua periode. Periode pertama, Kerajaan Medang di Jawa Tengah di bawah kuasaan masa Sanjaya dan Salyendra sekitar tahun 732 sampai 929 Masehi. Serta periode kedua pada saat pindah ke Jawa Timur yang dikuasai oleh Wangsa Isyana sekitar tahun 929 sampai 1016 Masehi. Sejarah mengatakan bahwa kepindahan kerajaan Mataram kuno ke Jawa Timur karena beberapa hal, mulai dari politik, bencana alam, ekonomi, dan potensi ancaman dari kerajaan lain seperti Kerajaan Sriwijaya. Lokasi kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah diperkirakan terletak di bumi Mataram atau Yogyakarta di bawah pemerintahan Rakai Mataram Sanjaya. Ibu kota kerajaan ini sempat berpindah-pindah mulai dari Memerati ketika masa Rakai Pikatan, di masa Dyah Belitung, Rakai Watukara berpindah ke Popitu, dan kembali ke bumi Mataram pada masa Dyah Wawa Rakai Sumba. Memerati dan Popitu diperkirakan terletak antara Yogyakarta sampai Jawa Tengah bagian selatan, Magelang atau Kediri. Di samping ini, terdapat gambar peta kerajaan Mataram kuno. Berdasarkan periode kepemimpinannya, lokasi ibu kota awalnya berada di Jawa Tengah ketika dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra berkuasa. Pada masa kepemimpinannya dinasti Sanjaya, kerajaan Mataram kuno dengan corak Hindu memiliki pengaruh yang luar biasa. Setelah digantikan Rakai Panangkaran, mulai muncul perpecahan yang membuat kepemimpinan terbagi dua. Dan Sanjaya yang memimpin kerajaan Mataram kuno dengan corak Hindu berkuasa di Jawa Tengah bagian utara, sementara dinasti Sailendra dengan kerajaan Mataram kuno dengan corak Buddha berkuasa di Jawa Tengah bagian selatan. Di bawah kekuasaan dinasti Sailendra, kerajaan Mataram kuno mencapai puncak jayanya. Ini kita dapat melihat peninggalan-peninggalan kerajaan Mataram kuno, antara lain Prasasti Canggal, Prasasti Kalasan, Prasasti Balitung, Prasasti Kurak, Candi Gedong Songo, Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Plaosan, dan Candi Prambanan. Warisan. Selain meninggalkan bukti sejarah berupa prasasti-prasasti tersebar di Jawa, Medang juga membangun banyak candi, baik itu yang bercorak Hindu maupun Buddha. Era ini dipandang sebagai zaman kemasan dari peradaban Jawa kuno yang telah meninggalkan warisan abadi dalam budaya dan sejarah Indonesia. Candi Borobudur dan Prambanan yang monumental dan megah ini telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai salah satu situs warisan dunia dan menjadi sumber kebanggaan nasional, tidak hanya bagi orang Jawa tetapi juga bagi bangsa Indonesia. Tidak diduga bahwa dalam sejarah Indonesia ditemukan sebuah peradaban unggul yang begitu kuat dalam membangun konstruksi bangunan dan membangun candi, yang menunjukkan penguasaan teknologi, tenaga kerja, manajemen sumber daya, penyempurnaan estetika dan seni, juga pencapaian arsitektur pada era Kerajaan Medang, periode antara akhir abad ke-8 hingga akhir abad ke-9 antara masa pemerintahan Rakai Panangkara ke Dyah Belitung telah meninggalkan sejumlah candi yang mengesankan, antara lain adalah Candi Borobudur, Candi Sewu, dan Candi Prambanan. Daerah Kerajaan Medang dianggap sebagai periode klasik peradaban Jawa karena selama periode ini budaya, seni, dan arsitektur Jawa berkembang lebih jauh, mengkonsolidasikan dan memperpadukan unsur kepercayaan asal orang Jawa dengan pengaruh-pengaruh Dharma, dengan memasukkan kerangka acuan elemen Hindu-Buddha ke dalam budaya, seni, dan arsitektur Jawa, dan sanskertanisasi bahasa Jawa. Orang Jawa telah merumuskan gaya Hindu-Buddha Jawa dan menggambarkan peradaban yang cerdik. Gaya seni Sailendra Jawa ini, baik dalam seni pahat dan arsitektur, kemudian masih mempengaruhi seni daerah lainnya, khususnya seni Sriwijaya di Sumatera, Tanjung Melayu, dan Thailand Selatan. Seni dan arsitektur pengembangan Candi Angkor Wat juga dipercaya dipengaruhi oleh seni dan arsitektur Sailendra di Jawa. Kesamaan yang mencolok dari Candi Bakong di Kamboja dengan Candi Borobudur di Magelang menunjukkan bahwa Candi Bakong terinspirasi oleh desain Borobudur.
Selama periode Mendang, sejumlah kitab dharma baik dari Hindu atau Buddha telah memengaruhi budaya Jawa. Misalnya, kisah-kisah Jakarta dan Lalita Wistara, juga epos Ramayana dan Mahabharata diadopsi ke dalam versi Jawa. Kisah-kisah dan epos ini selanjutnya akan membentuk budaya Jawa dan seni pertunjukan seperti tarian Jawa dan seni wayang. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.